Selamat datang di Kapel Bunda Maria Ratu Rosario dari Manawag. Kapel ini bisa ditemukan di dalam komplek Universitas Katolik Santo Agustinus. Dan di situ juga ada biara Dominikan Santa Caterina dari Siena. Dan kapel ini didirikan sebagai bagian dari biara Dominikan Santa Caterina di Siena. Saya Pastor Edmund Nantes, Dominikan, jadi anggota dari Ordo Pewarta. Dan di dunia terkenal ordo kami yang dididikan oleh Santo Dominikus sebagai yang promoter devosi pada Bunda Maria sebagai Ratu Rosario. Dan saya bertugas sekarang di Seminari Tinggi Antonino Ventimiglia sejak 2008. Karena kehadiran kami di sini adalah apa alasannya itu? Karena undangan dari para uskup Kalimantan untuk menolong mereka untuk pendidikan calon imam di Pontianak. Ini seminari antardiosesan, berarti merangkul semua keuskupan di Kalimantan. Dan itu kehadiran kami di Kalimantan sejak tahun 2006. Di seluruh dunia, semua orang Katolik tahu devosi pada Ratu Rosario. Karena itu ada eventnya yang terjadi. Mengapa dalam gereja, dalam liturgi kita merayakan Pesta Rosario setiap 7 Oktober. Karena bulan Oktober itu abad kalau 17-an, ada perang antara kaum Kristen dengan kerajaan Ottoman. Ottoman itu mau invasi Eropa. Dan kebetulan Paus waktu itu adalah orang Dominikan, Santo Pius kelima. Dan yang itu memohonkan semua orang Kristen berdoa rosario. Berdoa rosario. Dan kata singkat, ya tentara-tentara Kristen itu menang terhadap Ottoman sehingga menghindari invasi Eropa. Nah, tetapi devosi Rosario lebih duluan dan lewat tradisi Santo Dominikus dan semua pengikutnya itu menjadi promoter sejak awal itu. Oleh karena itu Rosario selalu ada hubungan dengan ordo kami. Nah, ketika membangun universitas di Ngabang, mengapa di Ngabang? Karena keuskupan dan ordo kami mau memberi kesempatan pada yang di kampung, punya juga kesempatan untuk masuk universitas. Dan karena itu juga pesan dari Paus Fransiskus, perhatikanlah orang yang terpencil. Oleh karena itu di tengah sawit muncullah Universitas Katolik Santo Agustinus, menghormati juga peran Bapak Uskup Uskup Agustinus Agus. Mengapa ada universitas sekarang di Keuskupan Agung Pontianak, kerjasama dengan Dominikan dan kemudian juga dengan para Passionis. Nah, Manawag, di Filipina ada kota yang bernama Manawag. Sebelum kota itu diberikan nama Manawag, ada peristiwa yang duluan, yaitu seorang petani yang habis bekerja di ladang mau pulang. Dan ketika ia mau pulang, ada tiupan angin itu dan sepertinya ada yang memanggil dia. Memanggil dia, dan ketika ia lihat siapa yang memanggil dia, dan di atas pohon itu, wah, sepertinya ada Bunda Maria yang
memanggil dia. Dan Bunda Maria punya pesan. Nah, buatlah tempat ibadat di sini. Dan saya berjanji bahwa dari tempat ini banyak anugerah dari Tuhan akan mengalir. Dan ia melaporkan apa yang ia saksikan itu pada pastornya. Tetapi pastor itu seperti biasa tidak percaya dengan apa itu musisat-musisat itu. Tetapi cerita ini menyeberang di mana-mana itu sehingga umat sendiri datang dan mereka merasa diberkati. No. Dan dulu para misionaris San Agustin atau OSA yang melayani di tempat ini, tetapi mengalami banyak kesulitan. Nah, ketika Dominikan datang, mereka itu introduction ya, memperkenalkanlah Rosario. Dan kebetulan Bunda Maria yang menampakkan dirinya pada petani itu Bunda Rosario. No, oleh karena itu dengan gerakan umat ya, para pastor Dominikan membuat gereja di tempat penampakan. Kebetulan itu di atas bukit. Dan sampai sekarang ini sudah dari abad 17. Sampai sekarang setiap hari banyak orang datang di Manawag. Dulu ini tidak dikenal sebagai Manawag karena Manawag itu punya arti. Artinya adalah ibu yang memanggil. No, dalam bahasa lokal itulah arti Manawag, di mana ada ibu yang memanggil, no, yang bunda yang mentatawag lah, o menjadi Manawag. Nah, kami sendiri, no, mengalami banyak anugerah karena Bunda Rosario. Dan meskipun cerita untuk patung Bunda Rosario dari Manawag itu datang ke Indonesia, banyak musisat kecil. Universitas ini satu saksi bagaimana dalam permohonan pada Bunda Maria yang direncanakan untuk 25 tahun menjadi 5 tahun saja. Berarti Bunda Maria itu punya kepedulian pada orang sederhana, orang yang di kampung. Seperti yang terdahulu, yang memanggil seorang petani. Dan kapel ini, dulu ini pohon-pohon sawit. Oleh karena itu, khas kapel ini adalah tiang-tiangnya itu, kalau nanti lihat, bentuknya batang pohon sawit. Nah, altar ini ada apa itu? Menceritakan sesuatu. Pertama, hormat pada Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena semua ibadat doa Kristen menghormati, memuliakan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan dari tablo ini, retablo itu namanya yang di belakang saya, menjadi simbol Bapa adalah yang mata besar. No? Ini simbol Lahma. No? Berarti Bapa itu tahu semua. Tahu semua, kenal semua, dan Maha Esa, Maha Kuasa. No? Dan bentuknya, matanya itu seperti intan. Karena Ngabang itu di Kabupaten Landak dikenal sebagai kota intan. Ini juga membuat itu khas lokal, no?
yang apa yang diberikan penghargaan, kami juga. Dan itu yang menjadi mata Bapa dengan sepertinya intan. Dan ada putra. Putra yang menjadi daging, yaitu Yesus Kristus. Untuk menyelamatkan kita, ia disalibkan. Dan kita tahu ia bangkit. Dan lihatlah Roh Kudus. Roh Kudus itu simbolnya adalah seperti merpati, no? Berdasar dengan kitab suci ketika Yesus dibaptis, no? Ada yang itu Roh Kudus datang bentuk merpati. Oke. Dan di bawahnya ada Bunda Maria. Kita tahu bahwa Bunda Maria, no? Ya gadis, tidak mengenal laki-laki sebelumnya, tetapi dengan kuasa Roh Kudus yang mengandung Yesus Kristus, no? Putra Allah yang menjadi daging dengan kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu, ya Roh Kudus itu menaungi Bunda Maria. Ya? Dan di kanan kiri adalah Santo Dominikus dan Santo Franciscus. Sepertinya ada persetujuan dalam tradisi, no? Kalau membangun gereja pertama di manalah Dominican hadir, selalu menghormati juga Franciscus. Karena dua santo ini dalam liturgi resmi, no, selalu bersama. Santo Franciscus dan Dominikus, doakanlah kami. Seperti Petrus dan Paulus, tidak dipisahkan. No? Dan kalau kita datang ke gereja besar, no, Santo Petrus Basilika itu di Roma, di tiangnya itu kanan kiri juga ada Dominikus dan Franciscus. Nah, sehingga ada tradisi kalau ada pesta besar Santo Dominikus yang menjadi pemimpin misanya itu orang OFM, Fransiskan. Dan kalau para Fransiskan merayakan pesta besar mereka, yang pemimpinnya itu orang Dominikan. No? Dan kami menghormati juga bahwa sebelum para Dominikan datang ke bumi Kalimantan, sudah ada kapusin, ya, pengikut Santo Franciscus. Para kapusin kami itu menghormatinya karena mereka yang perintis di sini. Nah, khas lokalnya itu adalah, lihatlah tiang-tiangnya itu. Tiang-tiangnya itu khas Dayak. Nah, dan lihatlah kepala tiangnya itu seperti topi yang digunakan oleh kepala atau panglima Dayak, no? Yaitu bulu enggang, no? Bulu enggang. Tetapi yang bedanya itu, yang dekat Bunda Maria, karena kami menghormati apa yang sudah ada di sini, ini aloe vera. Aloe vera. Karena salem, no? Salem. Supaya kalau ada luka, kita apply salem. No? Benar? Salem. Dan tidak jauh dengan salve. Salve. Salve itu menyelamatkan. Oleh karena itu, ya, ada sepertinya bunga aloe vera di kanan kiri Bunda Maria. Semua itu bukan kebetulan, tetapi direncanakan. Nah, altarnya, lihat. Altarnya itu ada tertulis, no? Ada salibnya itu dan juga inisial, no? Huruf JHS. Ini berarti itu Yesus Kristus, no? Yesus Kristus Soster, ya, dalam bahasa Yunani, no? Tapi ada yang tertulis, no?
sabda telah menjadi daging, no? Dan tinggal di antara kita. Sabda telah menjadi daging, tinggal di antara kita. No? Yesus Kristus yang dilahirkan di Bethlehem dan disalibkan di Gunung Calvary, sudah bangkit lagi dan masih tinggal bersama dengan kita. God with us, Emmanuel. Nah, itu yang bersenar. Dan di atas kapel ini akan dipasang bintang besar, bintang Natal. Dan sebenarnya semua kursi di sini ada juga bintang Natal yang punya bentuk juga salib. Ya, saudara-saudariku, sekarang saya mau jelaskan mimbar atau tempat di mana sabda Allah itu diwartakan. Itulah. Dan ya, itu khusus untuk universitas ini. Karena universitas ini diresmikan sebagai rakyat dengan gubernur, dengan pejabat-pejabat pemerintah, dengan Bapak Uskup Agustinus Agus pada 29 September. No? Kebetulan juga pesta Malaikat Agung tahun yang lalu. No? Supaya kita ingat peristiwa ini, mimbar ini diberikan nama mimbar Malaikat Agung. No? Dan itu campur dengan moto Dominikan, yaitu Laudare, Predicare, Benedicere. No? Memuji, no? Mewartakan, dan menguduskan Allah. Nah, dengan 3 moto ini, saya campuri itu dengan 3 malaikat. Yang di depan itu, yang bisa dilihat itu adalah simbol malaikat Gabriel dengan bunga bakung lili. No? Karena Gabriel yang mewartakan kabar sukacita pada Bunda Maria. Maria dipilih menjadi Bunda Allah itu. Dan oleh karena itu yang di depan, karena ingat, kami berharap bahwa kapel ini menjadi pusat Natal. Oleh karena itu ada malaikat, simbol malaikat Gabriel, dan dengan kata predicare, karena itu tempat di mana sabda itu diwartakan. Dan kami ordo predicatorum. Cocoklah bahwa itu yang di depan, predicare, tempat pewartaan. Dan di sampingnya adalah malaikat Mikael dengan kata Laudare. Mikael itu simbolnya itu padang, karena yang mengusir setan, no? Dengan padang bernyala-nyala. Dan sebenarnya sabda Allah itu seperti juga padang bermata dua. Nah, dan karena sambil kita karena itu Laudare, memuji Tuhan, kita juga menguji sendiri kita. Hidup saya layak, no? Sebagai pujian pada Allah itu. Itulah yang maksudnya itu. Nah, mengapa campuran dengan itu malaikat, simbol malaikat Mikael dengan padang Laudare. Dan di samping, di belakang itu adalah simbol malaikat Rafael, karena ada 3 malaikat agung, no? Gabriel, Mikael, dan Rafael. Dan Rafael itu kita temukan dia di kitab Perjanjian Lama, khususnya di buku Tobit, no? Tobit. Nah, simbolnya itu ikan. Mengapa ikan? Karena dari itu hati ikan itu menjadi bahan untuk salep, no? Untuk menyembuhkan Tobias itu.
Oleh karena itu, Rafael, no, yang santo pelindung untuk yang orang sakit, menyembuhkan. Dan yang berkait dengan itu adalah benedicere. Benedicere, menguduskan Allah. Bukan karena kita menambah kekudusan Allah, tetapi supaya kekudusan Allah sendiri itu, sambil kita memuji Allah, kita juga yang dikuduskan, melainkan juga disembuhkan dengan segala penyakit kita. Dan yang tempat yang paling khusus, setiap gereja kapel itu adalah kehadiran sakramen Maha Kudus, di mana diletakkan, disimpan tubuh Kristus sendiri. Nah, di kapel ini menemukan tabernakel yang istimewa, hanya khusus untuk kapel ini. Karena ada bentuk di dalamnya itu seperti ada hostinya, dan di dalamnya ada bentuk bintang. Karena Yesus itu, ya Yesus yang menjadi daging. Kalau kita pergi ke Bethlehem, tempat di mana ya dilahirkan itu juga ada bintang. Nah, dengan filosofi itu Oriental Asia, ada yang yin yang, ada api dan ada air. No? Itu ya, kalau kita mempersatukan yang opposite itu berarti lengkap, sempurna. Nah, bintang itu simbol api. Tetapi di sekelilingnya ada sepertinya apa itu, kalau air itu mengetes dan jatuh, sepertinya ada bantulan air. Ada sekeliling simbol osti adalah bantulan air. No? Bagaimana Allah itu mempersatukan sepertinya yang berlawanan menjadi satu. No? Dan kita sebagai makhluk, semua kita punya bagian air. Badan kita itu kebanyakannya berapa persen itu air. Dan di dalam diri kita ada api Allah itu. Itulah kadang-kadang kita menggunakan kata entusias. Oh ya, sangat entusias. Entusias itu dari bahasa Yunani entheos. Di dalam Allah. Dan seorang yang ada Allah di dalam dirinya berapi-api, entusiastik, menjadi semangat. Itulah bagaimana semangat itu campur dengan apa? Sumber kehidupan. Nah, para sekarang manusia itu berusaha pergi ke Mars atau ke bulan lah mencari apa? Air. Karena di manalah ada air, ada kemungkinan kehidupan. Nah, itulah Allah itu sumber kehidupan kita. Kita hidup dan semangat karena Allah itu berapi-api dalam diri kita sendiri. Semua kursi ini punya bintang-bintang kecil. Ini punya harapan. Nah, kita mengunjungi di sini, mengunjungi Yesus Kristus, bintang besar kita, menjadi ya tenang, cahaya dalam hidup kita sendiri. Kita berharap bahwa semua pengikut Yesus Kristus, semua orang Kristen itu menjadi bintang-bintang kecil pada satu sama lain. Kita menjadi bintang pada teman-teman, pada teman-teman kelas, no, pada orang tua, pada anak-anaknya, para guru dengan murid-muridnya, menjadi bintang mengarahkan semua, no, pada Allah yang Maha Kudus. Oleh karena itu, setelah Natal, walaupun lampu-lampunya, hias-hiasnya atau bintang-bintang disimpan untuk Natal kemudian, tetapi dalam diri kita bintang ini janganlah simpan. Harus itu terus-menerus bernyala-nyala.
para Dominican punya harapan bahwa Universitas Santo Agustinus menjadi pusat Natal, no? Atau Ngabang atau Ilong paling tidak menjadi pusat Natal. Kalau di Kalimantan kalau Imlek, pusatnya itu Singkawan dengan kas-kasnya, lampion-lampion, dan ada itu yang makanan itu namanya itu kue bulan atau kanjang, kue keranjang, no, kue keranjang. Di sini kami berharap bahwa lampu yang bentuk bintang itu menjadi khas dekorasi Natal. Di atas kapel ini seperti apa itu yang menaungi kapal-kapal di laut itu menjadi patokan, no? Menjadi guide seperti bagaimana para Majus itu diarahkan pada tempat di mana Yesus dilahirkan. Bintang itu yang menjadi guide kita, petunjuk bagi semua mahasiswi yang belajar di sini. Bintangnya itu tidak ada lain kecuali Yesus Kristus sendiri, no? So, oleh karena itu bintangnya itu punya bentuk salib, no? Itulah yang sabda telah menjadi daging, no? Dan dengan pendidikan di sini kami berharap apa yang dibelajari itu dipraktekkan menjadi juga daging, bukan hanya teori-teori, no? Dan kami menginkorporasi bintang ini dalam apa? Logo universitas, no? Katolik Santo Agustinus. Di logonya itu ada juga bintang dan menjadi kompas juga, no? So semua itu punya relasi, no? Yesus sendiri yang mengarahkan kita. Yesus sendiri mengarahkan. Dan Bunda Maria, no, sebagai pembawanya itu, no? Karena yang menjadi daging, sabda menjadi daging lewat Bunda Maria. So inilah menjadi pusat Natal itu harus Yesus Kristus, no? Sabda yang menjadi daging. Dan umat yang berada di sini atau di Kalimantan bisa datang ke sini dan merasakan kehadiran Yesus yang sabda yang menjadi daging. Nah, itulah harapan kami, no? Ini menjadi tempat pusat untuk Natal, dan kalau luar dari Natal menjadi petunjuk, no? Supaya hidup kita diarahkan pada Yesus Kristus dengan pertolongan Bunda Maria. Di Filipina banyak orang mengalami musisat yang luar biasa. Banyak menyaksikan bahwa Bunda Maria itu sangat menolong, no? Sebagaimana Bunda Maria menolong di perkawinan di Kana ketika pasangan itu suami istri kehabisan anggur. Ya bisa juga menolong untuk memohon, menyampaikan pada Allah permohonan-permohonan kita. Tapi pesan besar dari Bunda Maria, kalau kita mau menerima mukjizat dari Allah adalah lakukanlah apa yang anakku berkata. Do whatever my son tells you to do. Inilah, no, akar semua mukjizat. Kalau kita rela melakukan kehendak Allah, mukjizat sudah terjadi, no? Semoga kunjungan Anda di Kapel Bunda Maria Ratu Rosario dari Manawang memberi kalian juga berkat dari Tuhan yang luar biasa. Sampai ketemu lagi di kapel ini.